Dan jika ada sampah-sampah mohon dipungut ya. Dan nah baik, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Sebelum membahas tentang kesetimbangan kimia, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang dimana yang pertama, siswa dapat menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan percobaan serta memecahkan masalah melalui percobaan dan diskusi kelompok. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian kimia. Baiklah, langsung saja. Di sini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia untuk reaksi kimia umum itu ada A tambah B menjadi C dan tambah D. Nah, jika A dan B dicampurkan bersama, maka suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut atau kesetimbangan. Nah, pada kesetimbangan kimia itu ada kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan, hasil reaksi sama bersama dengan reaksi ke kiri. Maka pada kondisi ini secara mikroskopis tidak terjadi perubahan, akan tetapi secara mikroskopis reaksi itu terus berlangsung. Nah, pada ciri-ciri kesetimbangan dinamis ini ada 5, yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Dan yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, yaitu suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, ada volume 1 dan volume 2. Dan yang keempat, tidak terjadi perubahan mikroskopis, yang dimana perubahan yang dapat kita lihat akan tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel, yaitu bisa tidak terlihat. Dan yang kelima itu setiap komponen tetap ada. Nah, pada kesetimbangan dinamis itu ada reaksi satu arah, yaitu irreversible. Nah, reaksi irreversible ini berlangsung satu arah, yang artinya zat-zat tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Contohnya NaOH aqueous ditambah HCl menjadi NaCl aqueous ditambah H2O 1. Nah, di kesetimbangan dinamis ini ada juga reaksi dua arah, yaitu reversible. Nah, reaksi reversible dapat berlangsung dua arah, yang artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Contohnya Na gas ditambah 3H2 gas menjadi NH3 gas. Sebaliknya juga 2NH3 gas menjadi NH2 gas tambah 3H2 gas. Nah, kedua reaksi ini dapat digabung menjadi NH2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH gas. Nah, pada kesetimbangan kimia ini ada kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semuanya komponennya satu fase. Dan homogen dapat berupa sistem gas-gas atau cair-cair. Contohnya yaitu kesetimbangan sistem dari gas-gas, yaitu 2SO gas ditambah OH gas menjadi 2SO gas. Nah, pada kesetimbangan sistem cair-cair ini juga contohnya itu NH4OH aqueous, NH4 min plus aqueous ditambah OH min aqueous. Nah, pada kesetimbangan kimia ini ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Nah, dari kesetimbangan heterogen ini umumnya melibatkan komponen pada gas atau cair gas. Contohnya pada kesetimbangan sistem padat gas, yaitu CaCO3, CaCO ditambah CaCO2. Nah, pada kesetimbangan heterogen ini ada juga kesetimbangan sistem cair gas, yang dimana Ag2CO4 2Ag plus aqueous ditambah CrO2-4 aqueous. Nah, pada kesetimbangan kimia ini ada juga ketetapan kesetimbangan, yang dimana ada ketetapan kesetimbangan konsentrasi, yaitu untuk reaksi kesetimbangan. Dan bisa dilihat rumus kesetimbangan konsentrasi Kc. Nah, contohnya itu untuk reaksi setimbang 2SO2 gas ditambah O2 menjadi 2SO3 gas. Cara mengerjakannya itu ini ada rumusnya. Baiklah,
keseimbangan kimia, Bu? Nah, baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Diana. Apa saja sih yang bisa menggeser pada keseimbangan kimia? Nah, pada keseimbangan kimia dapat diprediksi yaitu bergeser ke arah produk ataupun ke arah reaktan yang bergantung pada berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia adalah seperti konsentrasi yang tadi Ibu jelaskan, ada suhu, tekanan, dan juga volume. Apakah Diana sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang keseimbangan kimia? Ya, Fatma. Kapan sih, Bu, suatu reaksi kimia itu dikatakan mengalami keseimbangan gitu, Bu? Nah, kapan ya? Nah, Ibu berikan contoh yaitu reaksi dua arah atau yang dapat dibalik, reaksi reversible. Contohnya, apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Nah, jadi reaksi dikatakan dalam keadaan seimbang. Jadi reaksi disebut dengan reaksi keseimbangan. Apa sahabatnya sudah mengerti? Sudah, Bu? Nah, Ibu lanjutkan lagi ya. Di sini ada tetapan keseimbangan tekanan, itu untuk reaksi keseimbangan gas. 2Ag plus 2A gas tambah B gas menjadi 2C gas. Maka ketetapan keseimbangannya tekanannya adalah gas. Baiklah, untuk Ibu supaya kalian tidak sumpah dan cuma menjelaskan cuma mendengar penjelasan Ibu ada sedikit demonstrasi, yaitu yang dimana Ibu membutuhkan 2 orang untuk membantu Ibu menampilkan demonstrasi Ibu. Nah, baiklah, di sini Ibu sudah siapkan 2 gelas, 1 lilin, dan 1 buah korek api. Nah, Ibu minta kalian dan 2 jarum betul. Ibu minta kalian tusuk ini dari 2 sisi dengan seimbang ya. Nah, Ibu akan bakar dan kalian amati ya apa yang terjadi pada lilin ini. Ya, Bu. Kalian amati
amati ya. Nah, kalian amati apa yang terjadi. Ini bukan begini. Setelah kalian amati, kalian jelaskan ya. Cuma cairan yang gini-gini, nah itu yang namanya ininya. Kalau sudah segitu, Baiklah, kalian sampaikan di depan apa yang terjadi pada lilin ini ketika dibakar dua sisinya. Kalian simpulkan apa yang terjadi pada demonstrasi ini. Untuk lilin yang mana tadi ya? Ini Kak. Ya, Untuk lilinnya ini tadi, yang ini terlalu banyak cairan yang terjadi di sini atau keluar, sedangkan sebelah sini nggak ada sama sekali. ya. Nah, baik. Terima kasih untuk kesimpulannya. Diana Sanasidis, persilakan dulu kembali. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan kembali. Nah, pada demonstrasi ini, alhamdulillah ya, demonstrasi ini berhasil dan dia mengalami kesetimbangan yang stabil ya, bisa disebut dengan tadi yang dijelaskan reversible ya, karena tekanan suhu dan volumenya sama, jadi dia sangat seimbang. Kalau emang dia tidak seimbang, tekanan suhunya itu berbeda, jadi dia tidak bisa seimbang sama sekali. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, silakan masuk. izin Ibu. Ya. Baiklah, Ibu, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kesimpulan dari hasil yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Apakah baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Diana mungkin bisa. Ya, Diana. Izin Bu untuk menyampaikan hasil yang saya dapatkan pada pembelajaran pada hari ini, di mana keadaan kesetimbangan ini adalah suatu keadaan di mana konsentrasi seluruh zat tidak lagi mengalami perubahan, sebab zat-zat di luas kanan terbentuk dan terurai kembali dengan kecepatan yang sama. Nah, keadaan kesetimbangan ini bersifat dinamis, artinya reaksi terus berlangsung dalam dua arah dengan kecepatan yang sama. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Diana. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan kasih soal tugas lewat grup ya. Minggu depan jangan lupa dikumpulkan dan dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.